Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Surat Al-Baqarah 139. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama shahadatan 'indahu minallah wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna 'amma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dengan waktu, keluasan langkah untuk bisa menjalankan ibadah, terutama salat subuh dengan berjamaah walaupun dalam keadaan hujan. Alhamdulillah, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majlis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita. Allah berkahi kehidupan kita, Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi umur kita. Terlebih mudahan Allah berikan husnul khatimah. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dimarwahkan kepada baginda alam Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, terlebih sampai kepada kita terutama
yang mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak terasa kita di hari ini sudah memasuki hari kedua ya di bulan Sya'ban ini. Kalau sudah Sya'ban kita bisa ngelak lagi kita. Masuk Ramadan sudah. Insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang akan datang. Surat Al-Baqarah 139. Ini surat akan menjelaskan tentang syahadahnya Allah yang disembunyikan ya. Saksi Allah yang disembunyikan. Sebagaimana ayat yang terakhir kemarin, bahwasanya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah sebutkan sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghahnya Allah itu lebih kuat daripada sibghah yang lain. Artinya kalau Allah sudah menanamkan keimanan dalam dirinya, itu sebetulnya enggak bakalan copot. Iman itu sebetulnya kalau sudah ditancapkan dalam hati seseorang mukmin itu enggak bakalan copot. Kecuali mukminnya sendiri yang nyopotin. Makanya sibghah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Tidak ada seorang pun yang lebih baik sibghahnya daripada sibghah Allah. Wa nahnu lahu 'abidun. Nah, ini memberikan pengertian sebagaimana kemarin ya sudah saya katakan bahwa orang yang mukmin ketika meninggalkan alam dunia jarang sekali meninggalkan iman. Artinya orang mukmin ini kalau dilihatin dari segi bahasa ini kita patut bergembira. Karena andal mu'mina fil qalbi kasabghil muttaqin fis sauf. Ini adalah kabar gembira sebetulnya untuk kita sebagai orang yang mukmin. Karena mukmin ketika sudah dicelupkan dalam hatinya keimanan itu seperti tinta dicelupkan ke kain. Susah untuk pudarnya. Makanya dari inilah inna mautal mu'min ala ghairil iman nadirun. Sesungguhnya orang mukmin ketika mati meninggalkan iman itu langka. Artinya selalu bawa iman. Mukmin itu karena celupannya itu lebih kuat. Kecuali mukminnya sendiri yang nyopotin iman itu. Keluar dia dari muslim. Itu baru copot itu. Kemudian di dalam ayat selanjutnya ini tentang persyahadahan yang disembunyikan oleh Allah. Qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Ini ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sababun nuzulnya itu ahli kitab sebetulnya. Jadi ahli kitab itu pernah menyebutkan bahwasanya kepada orang muslim, para sahabat waktu itu. Kata mereka, kami ini orang yang lebih dulu dikasih kitab. Lebih duluan daripada Injil, lebih dulu daripada Quran. Bahkan kami pun juga lebih dulu punya kiblat. Kiblatnya Baitul Maqdis kan. Kami lebih dulu daripada mereka. Bahkan tidak ada nabi kecuali nabinya itu nabi dari kami. Tidak ada istilah nabi dari Arab. Itu pengakuan mereka tuh. Lalu turunlah ayat ini sebagai bantahan terhadap mereka yang mengatakan demikian. Kata Allah, qul, katakan ya Muhammad lahum kepada mereka. Atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Atuhajjunana, apakah engkau hendak memperdebatkan kepada kami fillahi tentang Allah? Wa huwa, sedangkan Allah itu rabbuna, Tuhan kami, wa rabbukum, dan Tuhan kalian.
walana bagi kami a'maluna amal kami, walakum dan bagi kalian a'malukum amal kalian juga untuk kalian, wa nahnu lahu mukhlisun dan kami semua lahu kepada Allah mukhlisun, berserah atau mengikhlaskan diri. Am taquluna ay bal taquluna, apakah kalian hendak mengatakan? Bisa dibaca taqulun, bisa dibaca yaqulun. Kalau taqulun kalian mengatakan, kalau yaquluna mereka mengatakan. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim, wa Ismail dan Nabi Ismail, wa Ishaq dan Nabi Ishaq, wa Yaqub dan Nabi Yaqub, wal asbat dan anak cucunya, kanuhu dan mereka itu adalah Yahudi, au Nasara atau Nasara. Qul katakan ya Muhammad lahum kepada mereka, a antum a'lamu amillah, apakah kalian yang lebih tahu, amillah atau Allah yang lebih tahu. Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah, wa man siapakah azlamu yang lebih zalim. Kalau zalama zalim, kalau azlamu lebih zalim. Itu af'al ghalabah, af'al tabdil. Siapakah orang yang lebih zalim mimman ketimbang orang katama yang menyembunyikan syahadatan persaksian indahu di sisinya minallah dari Allah. Wa mallahu dan tidaklah Allah bighafilin lupa amma dari perkara ta'malun yang kalian lakukan. Kembali lagi sedikit. Qul atuhajjunana fillah. Ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala pakai kalimat kul. Kul itu kan bil amar. Katakan ya Muhammad, lahum kepada mereka yang ngatain macam tadi itu, yang ngaku-ngaku awalan lebih dulu kitabnya, awalan lebih dulu punya kiblatnya, bahkan mereka mengklaim bahwa Nabi itu seluruhnya dari Bani Israel, tidak ada turunan dari Arab. Katakanlah kepada mereka, atuhajjunana fillah, apakah kalian memperdebatkan tentang masalah Allah? Apakah kalian mau memperdebatkan kami tentang masalah Allah? Padahal Allah Subhanahu wa taala yang memilih nabinya, dari golongan mana yang dikehendaki kan nabi, Allah yang tentuin. Allah yang mau kok. Wa huwa rabbuna wa rabbukum, dia itu Tuhan kita, wa rabbukum dan Tuhan kalian. Berarti falahu ayyastafa min ibadihi may yasha. Bagi Allah pula untuk memilih siapa dari hambanya untuk menjadikan nabi. Wala haraja alaih, tidak ada kesalahan bagi Allah untuk memilih itu. Siapa yang bisa mencegah kehendak Allah? Sampai enggak boleh nabi keluar dari Bani Israel gitu. Ya terserah Allah dong gitu. Walana a'maluna, bagi kami amal kami, nujazi biha, balasannya untuk kami gitu. Walakum a'malukum, dan bagi kalian pun amal kalian, tujazuna biha, kalian pun akan dibalasnya dengan itu. Jadi fala yab'adu ayyakuna fi amalina, tidak akan jauh keadaan yang amal-amal kami untuk kami, kemuliaannya pun untuk kami juga. Begitu juga dengan kalian. Bahkan wa nahnu lahu mukhlisun, kami semua sudah mengikhlaskan diri untuk Allah terhadap agama, peramalan. Beda dengan kalian, kata sahabat itu. Wa nahnu aula bil istafa, harusnya kami inilah yang lebih utama untuk dipilih itu. Wal hamzah itu wal ingkari. Jadi kalau mau memperdebatkan hal seperti ini keliru, kata para sahabat itu. Mau memperdebatkan tentang masalah siapa yang berhak jadi nabi, siapa yang tidak. Ini keliru.
Karena pemilihan nabi beda dengan pemilihan presiden. Kalau presiden ada pemilu, Pak. Kalau lurah ada pemilihannya. Ini pemilihan nabi. Mana ada calon-calon nabi itu dipilih. Nah, ini calon nabi ada 3 nih. Siapa yang mau dipilih? Gak bisa begitu. Apalagi pakai kampanye gitu. Nah, ini sama halnya dengan misalkan nabi sekarang kan sudah ditutup kenabian itu. Lalu sekarang ini berlaku nggak kira-kira? Ya tentu saja berlaku. Seperti misalkan ada orang yang tidak suka dengan adanya orang yang diangkat jadi kiai. Lalu tidak suka dengan kiai itu. Gak pantas dia itu disebut kiai. Lalu yang nyebut kiai itu pertama kali siapa? Kadang-kadang ada orang seperti itu. Karena ketidaksukaan dengan dirinya, sehingga apa yang disematkan oleh masyarakat kepada dia pun dia debatkan gitu. Sedangkan adakah orang yang ngaku-ngaku, oh sebutlah aku nih kiai lah, atau sebutlah aku nih ustadz, ada nggak begitu? Kan nggak ada. Kalaupun sekalinya ada, malah orang nggak mau. Ada orang misalkan ngaku-ngaku pengen disebut seperti itu, malah orang nggak mau disebutin. Karena sematan nama seperti itu bukan pilihan dianya sendiri. Bapak misalkan nyebutin saya ustaz, apakah saya minta ke bapak? Sebut ya, saya ini ustaz. Tidak. Tapi kenapa refleksnya seperti itu? Karena itulah pemilihan Allah. Tidak semuanya orang itu ahli agama disebut begitu. Karena itu pemilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau orang mondok, pondok pesantren misalkan. Apakah semuanya keluar dari situ dipanggil ustaz? Kan enggak. Karena sematan seperti itu Allah yang milih. Allah yang menggerakkan hati semua masyarakat. Panggillah dia guru, panggillah dia kiai. Tidak semata-mata kiainya itu ngaku-ngaku, enggak. Sama halnya dulu seperti itu. Lalu diperdebatkan misalkan enggak pantas dia sebut itu. Lalu yang ngasih itu gelar siapa? Enggak apa-apa kan dipanggil seperti itu juga. Itu. Walana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami untuk kami, engkau gitu kan. Lakum dinukum waliyadin kan gitu. Yang penting enggak usah ngaku-ngaku, itu aja. Soal tidak suka pemanggilan seperti itu ya monggo-monggo aja silakan, terserah. Ada orang itu kadang-kadang saking kekinya itu, ketika orang itu melakukan sesuatu dia panggil ustaz, lalu dia nggak suka, kadang-kadang dipanggil lah, ilmu baru segitu aja sudah dipanggil ustaz. Coba kan aneh tuh. Jadi yang manggil itu siapa sebetulnya? Falahu ayyustafa min ibadihi may yasha, kan gitu. Milik Allah sebetulnya untuk memilih siapa dari hambanya yang disebutkan itu. Jadi kembali kepada pergerakan Allah, bukan semata-mata kita yang pengen seperti itu. Ya, nggak ada istilah. Terus am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara. Ini ayat sepertinya masih agak mirip-mirip dengan sebelumnya ya. Yang dimana mereka mengatakan wa qalu la yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara, kan gitu. Mereka pun mengatakan tidak akan seorang pun masuk surga kecuali mereka Yahudi atau Nasara. Hampir mirip seperti itu. Atau dalam ayat lain wa qalu kunu hudan aw nasara, jadilah kalian Yahudi atau Nasara, sama aja. Nah ini juga mirip-mirip begitu. Am taquluna, apakah kalian hendak mengatakan gitu. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan keturunannya itu kanu hudan, mereka itu Yahudi gitu.
Apakah engkau mau mengatakan demikian gitu? Bahwa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ishak, Nabi Ismail itu Yahudi gitu? Au Nasara? Atau hendak kalian mengatakan bahwa mereka pun Nasara? Ini aunya au apa ini? Bukan au harap atap ini. Berarti aunya au li taksim ini. Au li taksim atau au li tauzi'. Artinya wawu untuk memisahkan. Berarti Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan keturunan-keturunannya itu bukan Yahudi. Au Nasara, atau mereka itu pisah jauh sekali dengan Nasara juga. Ini pemangkasan ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada bahwa nasabnya mereka itu bukan nasab Yahudi, atau nasabnya mereka itu bukan pula Nasara. Sudah jelas-jelas kok dalam ayat lain kan. Wa ma kana Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyyan. Bukanlah Nabi Ibrahim itu Yahudi dan bukan pula Nasara. Bukan seperti itu. Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah. A antum a'lamu amillah. A antum a'lamu amillah. Apa kalian itu lebih tahu? Kalau ilmu alamun itu kan mengetahui, kalau a'lamu lebih mengetahui. Af'al tafdhil. Apakah kalian lebih mengetahui? Amillah atau Allah yang lebih mengetahui? Berarti hamzahnya hamzah istifham itu. Sedangkan am itu adalah am muadilah. Artinya satu hamzah yang memberikan keseimbangan sekaligus memberikan penentuan. Dan ini memberikan semacam istihza gitu kan. Istihza itu mengolok-olok. Jadi a'antum a'lamu amillah, ini olok-olokan Allah untuk mereka. Kalian nyebutin macam seperti itu, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub disebutkan bahwa mereka golongan Yahudi atau Nasara. A'antum a'lamu amillah, olok-olokan nih. Apakah kalian yang lebih tahu atau kami yang lebih tahu, kata Allah. Berarti secara tidak langsung ini ngolok ini Allah. Ya kalau dilihatin dari segi bahasa, tentu Allah yang lebih tahu kan. Gak mungkin mereka lebih tahu daripada Tuhan. Nah karena Allah ini lebih tahu, lalu mereka mengatakan yang demikian. Makanya kata Allah, wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah. Siapakah yang lebih zalim? Mimman ketimbang orang katama syahadatan, yang menyembunyikan syahadahnya Allah. Indahu, di sisinya. Minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya syahadah ini apa? Maksudnya siapa yang lebih zalim yang ketimbang dia menyembunyikan syahadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa persaksian Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam kitab mereka itu, Nabi Ibrahim bukan Yahudi, Nabi Muhammad pun bukan Nasara, bukan Yahudi. Bahkan di dalam kitab mereka itu Nabi Muhammad dengan pangkat kerisalahannya Allah terangkan dengan baik-baik. Allah terangkan akhlaknya, lalu mereka sembunyikan itu semua. Bahkan mereka ganti, mereka robah. Wa man azlamu mimman katama syahadah. Siapakah yang lebih zalim kira-kira? Kan gitu. Berarti yang lebih zalim itu kalian gitu. Yang menyembunyikan persaksian-persaksian itu lalu dirobah. Padahal dari Allahnya tidak begitu. La ahadun azlamu wa hum al-yahud.
Tidak ada seorang pun yang lebih zalim ketimbang mereka itu Yahudi. Mereka sembunyikan syahadahnya Allah di dalam kitab Taurat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka sembunyikan di dalam kitab Taurat syahadahnya Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disembunyikan oleh mereka, dirubah sekaligus diganti oleh mereka. Dengan berarti lebih zalim. Sementara mereka ngaku bahwa Nabi Ibrahim adalah Yahudi. Aduh, salah besar. Salah besar. Maka Allah ancam, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak akan lupa, kata Allah, amma ta'malun, dengan apa yang kalian lakukan itu. Kalimat gofil, goflah itu, kalau asalnya kalimat goflah itu tarku syai'in ma'atamakuni minal almi bihi, meninggalkan sesuatu beserta menetapkan daripada pengetahuan itu. Artinya meninggalkan sesuatu, menetapkan sekaligus dengan pengetahuan itu. Itu asal kalimat, asal kata daripada goflah. Sedangkan kalau bagi Allah mustahil macam begitu. Artinya meninggalkan sesuatu serta menetapkan pengetahuannya. Ya, mungkin bagi Allah mustahil. Makanya yang dimaksudkan kalimat bighafilin amma ta'malun itu imhalul yaumil qiyamah. Artinya menangguhkan siksa mereka nanti di yaumil qiyamah. Jadi ghafil yang pantas bagi mereka itu adalah al-imhalul yaumil qiyamah. Artinya menantikan dulu lah. Siksanya mereka itu dinantikan. Beri waktu lah ibaratnya. Diberi waktu siksanya mereka, tidak sekarang, tapi nanti gitu. Itu ghaflah disebutnya. Yang dimaksud dengan ghaflah itu. Memang kalau dilihat dari segi bahasa, kalimat ghaflah itu adalah lupa gitu. Tapi kalau Allah masa sih? Kan mustahil bagi Allah lupa. Lalu ngingat-ngingat lagi nanti gitu. Enggak begitu. Maksudnya yang disebutkan wa mallahu bighafilin amma ta'malun itu Allah memberi waktu siksa mereka nanti di yaumil qiyamah. Sekarang oke-oke aja dah, hidup-hidup aja sudah. Bergelimbangan dengan segala yang diinginkan, dianterin sama Allah, tapi nanti Allah siksa dia. Itu imhal disebutnya. Tilka ummatun qad khalat. Tilka itulah ummatun, umat. Umat itu maksudnya para nabi, bukan umat seperti kita biasa. Itulah para nabi qad khalat, yang terdahulu. Para nabi terdahulu laha ma kasabat, bagi mereka, bagi para umat itu ma kasabat, apa yang diusahakan. Walakum, dan bagi kalian pun ma kasabtum, apa yang kalian usahakan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika apa yang dilakukan itu kebaikan, tentu balik lagi baik. Dan jika terlalu itu kebaikan itu tidak ada, berarti yang dilakukan kejelekan, maka balik pula yang kejelekan itu. Walakum a'malukum walana a'maluna walakum a'malukum. Sama juga begitu. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya amma kanu ya'malun, dengan apa yang mereka kerjakan. Artinya kalian akan ditanya tentang kalian, dan mereka pun akan ditanya tentang mereka. Tidak akan ditanya mereka tentang kalian, kalian tidak akan ditanya tentang mereka. Kita juga sama. Kita akan ditanya semasa hidup kita sekarang, gak mungkin ditanya semasa hidup yang dulu. Orang-orang dulu. Orang dulu pun juga begitu. Gak bakalan ditanya hidup orang-orang sekarang. Masing-masing semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ini akan menjelaskan tentang masalah kiblat ini. Ini juz 2 nih. Juz 2 ya?
1 juz sudah bahasan kita nih. Gak terasa? Ada setahun gak? Setahun lebih? Oh belum ya? Belum ya? Sudah puasa kalau dulu? Sudah puasa kah? Sudah puasa. Ya kalau masuk Ramadan setahun berarti 1 juz 1 tahun. Berarti 30 juz. Masih dah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan, Bang. Ya Allah. Baru 1 tahun aja sudah begini alam dunia nih. Apalagi 30 tahun ke depan, wallahu alam nih. Mudah-mudahan panjang umur, Bang, sehat walafiat dah. Alhamdulillah. Bukan dari segi tamatnya, yang penting ngajinya ya. Kalau tamatnya, wah jauh sekali. Ya kalau tiap hari ngaji ya mungkin setahun beres. Ini tentang masalah kiblat nih. Sayaqulus sufaha. Sayaqulus. Berarti sayaqulu itu akan mengatakan. Akan berkata siapa as-sufaha. Sufaha itu sebetulnya kalimat sufaha itu ya. Itu disematkan kepada binatang sebetulnya sufaha itu. Tapi ini kalimat sufaha dipakai itu artinya saking jahilnya. Saking jahilnya lebih daripada binatang gitu. Ada kan di ayat-ayat sebelumnya juga kan? Sufaha itu. Nah kalimat sufaha itu sapih. Sapih itu lebih bodoh gitu. Kalau jahlun bodoh biasa kan. Tapi kalau sufaha itu lebih jahil. Lebih jahil lagi, kebangetan gitu jahilnya. Sufaha disebutnya. Makanya kalimat sufaha itu sebetulnya itu kalimat sematan untuk binatang. Tapi disematkan oleh Allah kepada mereka yang jahil dalam masalah kerisalahan. Artinya sudah tahu Nabi Muhammad, sudah tahu tentang hukumnya, tapi mereka pura-pura nggak tahu. Itu jahilnya lebih dari binatang. Sayaqulu sufaha, nanti akan berkata orang-orang yang bodoh itu kata Allah. Minan nasi, daripada golongan manusia. Maksudnya manusia yang dimaksudkan itu Yahudi dengan Nasara. Disebutkan begini, Yahudi dengan musyrikin gitu. Orang sufaha disebutnya. Ma wallahum, apakah yang memalingkan mereka? Maksudnya mereka yang memalingkan itu malingkan apa? Memalingkan Nabi dengan orang-orang mukmin min an kiblatihim, dari kiblatnya mereka. Allati kanu 'alaiha, yang mereka pakai selama ini. Maksudnya ini selama ini di mana? Ini kan ayat Madaniyah nih, ayat Madaniyah. Ketika baginda Nabi hijrah ke Madinah, Allah suruh Nabi kan menghadap ke Baitul Maqdis. Menghadaplah Nabi ke Baitul Maqdis. Senangnya bukan main tuh orang Yahudi. Karena mereka menganggap bahwa wah, Nabi Muhammad tuh ternyata sama dengan kita ya. Kiblatnya aja sama tuh. Katanya Nabi Ibrahim juga nabinya dia. Oh, berarti sama tuh. Akhirnya banyaklah mereka yang masuk. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad ketika datang ke situ langsung berkiblatnya ke Baitul Maqdis? Asalnya kan Mekah. Karena untuk menarik hati. Awalnya itu untuk menarik hati, itu strategi kan. Strategi supaya mereka itu datang ke situ tuh karena baginda Rasul itu minoritas. Karena mayoritas di Madinah Yahudi asalnya. Begitu datang ke situ supaya mereka itu menarik hati, mau menerima keislaman, bahkan mau masuk ke dalam Islam, baliklah ke Baitul Maqdis. Lama Nabi itu, ada yang butuhkan 6 bulan, ada yang butuhkan 8 bulan ke Baitul Maqdis. Sampai banyak orang Yahudi itu berkata bahwa wah, Muhammad sama dengan kita nah. Berarti agamanya sama. Masuklah banyak. Setelah ini, setelah mereka itu banyak yang masuk, tiba-tiba ada perintah lagi. Perintahnya sebetulnya ayatnya di depan ini. Tapi diceritain dulu di sini.
Tiba-tiba disuruh baginda Rasul itu balik lagi kiblatnya ke Mekah. Baliklah Rasulullah ke Mekah. Begitu balik lagi kiblatnya ke Mekah, marah mereka. Lalu mengatakan macam-macam. Salah satu yang dikatakannya itu, ma wallahum an qiblatihim. Apa yang mereka itu membuat mereka jadi berpaling dari kiblat mereka selama ini? Padahal kan dia sudah ke Baitul Maqdis. Kenapa sekarang ke sana lagi? Jadi pengalihan kiblat itu orang Yahudi marah ke Rasulullah. Orang musyrikin Mekah pun marah juga. Marahnya orang Yahudi ke Rasulullah karena tadinya sudah ke Baitul Maqdis, tiba-tiba balik lagi ke Haram. Itu marahnya mereka. Sementara orang musyrikin marah dengan Rasulullah yang tadinya ke Haram, sekarang ke Baitul Maqdis. Padahal dua-duanya tidak iman kan? Sama halnya dengan orang sekarang kayaknya mirip-mirip. Gak pernah ke masjid, giliran masjid ditutup, marah. Mirip-mirip. Giliran masjid ditutup aja marah tuh. Tapi gak pernah ke masjid. Yahudi begitu dulu. Kiblatnya Rasulullah ke Mekah, marah mereka balik ke Baitul Maqdis. Begitu Yahudi pun ke Baitul Maqdis senang, begitu balik ke Mekah marah juga tuh. Gak senang juga gitu. Jadi maunya apa gitu? Maunya apa? Makanya kata Allah, qul, katakan ya Muhammad, lillahi milik Allah al-masyriqu wal maghribu, jihad barat dan jihad timur dan jihad barat itu milik Allah, kata Allah. Kemana aja kami sukanya. Kalau Allah nyuruh Rasulullah ibadahnya ke selatan, ya pasti selatan. Nyuruh ke barat, ya ke barat. Makanya berangkat daripada ayat ini, qul lillahil masyriq wal maghrib. Jihad yang dipakai oleh kita kan jihad kiblat. Tapi sebetulnya, apalagi dalam ayat yang akan datang itu, dalam prakteknya kita ini sholat itu sebetulnya kemana saja jadi. Walaupun tidak kiblat, karena dimanapun kita ini mengarah, di situ jihadnya Allah. Artinya zat Allah ada. Tapi kenapa harus ke sana? Lantaran ini lita'abud. Artinya jihad untuk ibadah. Karena Allah menyuruhnya kita ke sana, ya wis ibadah kita ke sana jihadnya. Makanya semuaan jihad manapun itu orang ketika sudah berada pengen ibadah, jihadnya ke sana. Karena likul syai'in jihadun kan. Setiap segala sesuatu itu punya arah. Arah salat kita ke kiblat, arah doa kita ke langit. Kiblatnya langit kalau doa. Kayak gini kan. Kalau doa jihadnya. Bahkan likul li ummatin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat kan gitu. Setiap umat itu punya jihad. Huwa muwalliha, untuk berpaling ke situ. Fastabiqul khairat, berlombalah kalian dalam kebaikan. Setiap umat punya jihad. Kita jihadnya ibadah ke Haram, ke Mekah. Lalu Yahudi pun juga begitu, jihadnya Baitul Maqdis. Nasara juga begitu, jihadnya kan ke matahari. Aslinya ke matahari. Nasara semuaan punya jihad. Kita punya arahan sebelah barat. Kalau dari Indonesia itu 295,15 derajat gitu. Ke sebelah barat itu. Mereng ke utara sedikit 24 derajat. Itulah jihad kita. Agak mereng gitu. Ke jihad utara. Kalau kelebihan dari 24 derajat, apalagi sampai 30-40, itu biasanya masuk ke MU. Manchester United. Jadi mereng sedikit. Jadi kita ini punya, kalau sekarang punya kompas, ada ya kompas enak. Kalau dulu nggak pakai kompas, hanya liatin matahari kalau dulu tuh. Jihad matahari turun di sebelah barat, mereng dikit gitu kan. Kalau dulu. Bahkan konon
di dalam penelitian ya, matahari itu ketika setiap tanggal 28 Mei dengan 16 April kalau nggak salah, itu matahari itu pas dengan kiblat itu. Pas dengan kiblat itu. Tapi setiap tanggal itu. Dari siklus 1 tahun itu dua hari itu, tanggal 28 Mei sama tanggal 16 April. Itu pas jihadnya ke sana. Ke matahari, ke kiblat. Selebihnya ya menceng lagi, ke arahnya biasa lagi. Menurut astronom ya, astronom. Kalau kita ini 24 derajat. Jadi milik Allah segalanya. Jihad apapun itu milik Allah. Tapi karena Allah menyuruh kita ini ke jihad sebelah sana, maka jihad kita pun juga sholatnya ke sana. Makanya ketika kita ini kelimungan masalah kiblat kan nggak masalah kemana aja. Kita di hutan misalkan kompas nggak bawa, HP nggak bawa karena dilempar dari atas misalkan, turun di sana ini kelihatannya waktu sholat gitu. Tapi bingung di mana ya sudah sholatnya sudah. Bingung misalkan matahari nggak kelihatan, hujan lebat, ini kelihatan waktu sholat. Ya sholat aja kemana menghadap. Pas begitu keluar matahari, ternyata sholatnya kita ini madhab ke matahari, ya udah jadi aja. Ini pernah terjadi juga dengan sahabat kan. Ikut dengan Nabi pada waktu itu. Jadi pas waktu malam di gurun pasir gelap gulita, nggak ada petunjuk arah, sholat kemana nih? Akhirnya pada sholat ke arah masing-masing yang kehendaki. Begitu paginya ternyata salah semuaan. Salah semua. Nah, itu menunjukkan bahwa kewenangan masalah hukum gitu. Jadi ketika seperti itu terjadi, ya wis, nggak usah diulang. Gitu. Makanya orang kadang-kadang suka memperdebatkan masalah kiblat ini melenceng, jangan melenceng sedikit. Gara-garanya kerak bumi beralih gitu. Sehingga masjid sekarang dirobah-robah semua. Padahal liatin jihad seperti itu sebetulnya nggak masalah. Gitu. Nggak masalah kalau liatin ayat-ayat seperti ini. Kecuali kalau mencongnya betul-betul. Merengnya betul-betul mencong itu. Ya itu tadi kalau mencongnya terlalu lebih dari 24 derajat itu ke MU. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Yahdi memberikan petunjuk man kepada siapa yasha'u yang dikehendaki oleh Allah ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Artinya kehendak Allah untuk memberikan jalan kepada agama Islam kepada siapa yang dikehendaki. Walaupun sifatnya tadinya memusuhi, kalau Allah sudah berkehendak memberikan hidayah, pasti dia ketemu dengan Islam. Pasti itu ketemu. Seperti halnya yang terjadi dengan anaknya Abu Jahal kan. Anaknya Abu Jahal ini kurang apanya, sama dengan bapaknya tuh. Dengkotnya itu, bapaknya mati dalam keadaan kafir, anaknya kafir juga, nyerang juga Rasulullah. Sama anak dengan bapak ini nggak karuan. Tapi ternyata pada akhirnya kan anaknya Abu Jahal ini masuk Muslim, bahkan ikut perang dengan Nabi, memerangi Rasul, memerangi apa yang dikehendaki oleh Nabi, mereka serang. Padahal tadinya nyerang Nabi. Bahkan ada salah satu sahabat itu kalau disebut tuh namanya itu dengan bapaknya kan, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Karena kebiasaan orang Arab itu bapak itu selalu disebut. Tapi Nabi melarang. Kalau Ikrimah itu tidak boleh dikatakan dengan bapaknya. Karena Ikrimah bin Abu Jahal. Tidak boleh. Kata Nabi jangan memanggil bapaknya. Khusus untuk Ikrimah. Itu sahabat Nabi yang dulunya anak Abu Jahal, dengkotnya kemungkaran. Tapi karena Allah titipkan hidayah dalam hatinya, sampai akhirnya luluh dengan Islam. Ya begitu juga dengan orang-orang sekarang. Kalaupun sekeras hati mereka itu memusuhi Muslim, ya biarkan aja.
nanti juga kalau Allah titipkan hidayah ke hatinya, luluh sendiri. Luluh sendiri ya. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wallahu a'lam bissawab. Setengah 7. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadil amin. اللهم ربي انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا توسلنا بتعلم أن ترزقنا الواسع وأن ترزق الأمانة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Salatu